Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Kenapa dia menyerang lagi? Gereja Roh Kudus adalah tersangka utama karena aura spektral. Kecuali jika Jusi memikirkan sesuatu dan segera mengingat dimensi magis. Yu Hao. Ketika dia berpikir bahwa Wo Yu Hao bisa berada di dekatnya, Jusi mulai menjadi lebih bersemangat. Kemarahannya sebelumnya juga menghilang. Jika Wo Yu Hao yang bertanggung jawab untuk ini, itu dapat dijelaskan. Namun, tidak peduli siapa yang melakukan ini, aku akan menyalahkan Gereja Roh Kudus. Tidak ada kekurangan kesempatan untuk berurusan dengan mereka. Satu kesempatan seperti ini telah tiba. Jusi berseru, "Kirimkan perintahku untuk mengumpulkan semua komandan legiun dan wakil legiun di tenda komandan untuk rapat." Baiklah komandan. Jusi menyipit. Karena ada peluang utama. Jangan salahkan aku karena kejam. Jika aku tidak menggunakan kesempatan ini dengan baik, aku tidak cocok menjadi permaisuri di perang. Gereja Roh Kudus, bersiaplah untuk menanggung amarah Su Tianran. Saat dia berpikir, dia dengan cepat berjalan ke mejanya dan mulai dengan marah menulis surat. Setelah beberapa saat, semua komandan pasukan dan wakil legiun telah berkumpul di tenda komandan. Bahkan ada instruksiwa kelas 9 dari aula ibadah. Melihat bahwa Jusi sedang menulis sesuatu, mereka semua berdiri diam di sana. Tidak ada yang mengucapkan suara. Jusi telah menerima hukuman sebagai marsal seluruh pasukan. Dewa kematian Dolo bahkan datang untuk menyerangnya. Hal ini membuat semua komandannya sangat menghormatinya. Bagaimana mungkin mereka tidak mengikuti pemimpin seperti ini? Meskipun dia masih muda, dia masih seorang pemimpin yang sempurna. Mengingat rekam jejak yang sukses dan sikap bertanggung jawabnya. Setelah menunggu sekitar 10 menit, Jusi akhirnya selesai menulis suratnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, matanya sudah merah, sepertinya dia menahan air mata. Marsal, apa yang terjadi? Apa yang telah terjadi? Seorang instruksiwa kelas 9 bertanya dengan heran. Komandan instruksiwa lainnya juga bingung. Ini juga pertama kalinya mereka melihat Jusi seperti ini. Mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kapan dia menjadi sangat rapuh? Apa yang terjadi sehingga dia bertindak seperti ini? Jusi tidak mengatakan apa-apa. Dia menggigit jari telunjuknya dan mencap surat ini dengan darahnya sendiri. Semua komandan heran ketika mereka melihat ini. Surat darah? Apa yang dilakukan? Jusi perlahan berdiri dan berjalan ke depan. Tubuhnya gemetar, air matanya sudah mengalir tak terkendali. Komandan, aku sudah mengecewakan semua orang. Air mata mengalir. Jusi menutup matanya kesakitan. Instruksiwa kelas 9 yang berbicara sebelumnya dengan cemas bertanya, "Marsal, apa yang terjadi? Apapun yang terjadi, kami akan berdiri di sisimu. Cepat, beritahu kami." Jusi menarik nafas dalam-dalam dan dengan susah payah menjawab, "Aku telah menerima kabar bahwa pasukan instruksiwa yang dikirim ke Kaisaran untuk memperkuat kita telah dimusnahkan. Mereka terbunuh tidak jauh dari lembah gunung di sepanjang jalan yang harus mereka ambil untuk mencapai kita dari Kekaisaran. 1000 instruksiwa terbunuh, jiwa mereka diambil dan sumber daya kita telah dijarah." Dia menambahkan kalimat, "Arwah mereka diambil." Apa? Seruan bergema di seluruh tenda. Tiba-tiba semua instruksiwa dan komandan membuka mata lebar-lebar. Keheranan di mata mereka perlahan berubah menjadi amarah. Jusi menutup matanya kesakitan. Dari alat jiwa pengintai udara kita menemukan naga tulang melarikan diri dari tempat kejadian. Pada saat yang sama, aura makhluk spektral juga tertinggal. Naga tulang. Dua kata ini sudah cukup. Belum lama ini Zhong Liwu mengendarai naga-naga saat dia bertarung dengan Wo Yu Hao di luar kota Shrek. Akhirnya, itu mati di tangan Wo Yu Hao. Naga tulang telah muncul sekali lagi. Semua orang tahu artinya. Bajingan! Seorang komandan legiun meraung dan mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga mereka hampir pecah. Pasukan instruksiwanya telah kehilangan banyak orang dan dia telah menunggu bala bantuan. Tiba-tiba dia menjadi sangat gelisah. Jusi berkata dengan getir, "Aku
sudah menulis semuanya tentang insiden ini. Aku akan segera mengirimnya kepada Yang Mulia dan memohon padanya untuk mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, moral kita tentu akan terpengaruh. Meski tentara kita di garis depan menghabisi musuh untuk kekaisaran, kita ditusuk dari belakang. Bagaimana kita bisa terus bertarung dan berkontribusi pada kekaisaran jika itu masalahnya? Semua orang, aku khawatir posisiku sebagai pemimpin kalian akan segera berakhir. Aku sudah meminta Yang Mulia untuk mengizinkanku mengundurkan diri. Di masa depan, aku harap kalian semua dapat terus membantu Yang Mulia dan berbagi bebannya. Saat dia berbicara, Cusi mengangkat tangannya dan melepaskan helmnya. Dia berbaring dan berjalan ke depan tenda sebelum meletakkannya di mejanya. Marsal, Anda jangan menyerah pada kami. Seorang wakil komandan legiun menangis sedih sebelum dia berlutut. Ya Marsal, kami membutuhkan kepemimpinanmu. Hanya Anda yang bisa memimpin kami untuk menguasai benua ini. Ketika orang pertama berlutut, orang kedua mulai melakukan hal yang sama. Seiring dengan kebencian mereka terhadap musuh bersama, semua komandan langsung berlutut. Bahkan orang-orang yang disembah pun tunduk kepada Cusi. Melihat semua orang seperti ini, Cusi menyeka air mata di matanya. Ekspresinya mulai berubah cair dan dingin. Aku berterima kasih atas dukungan kalian semua. Bangkitlah. Setelah mendengar bahwa suara Cusi telah kembali normal, mereka semua berdiri sekali lagi. Mereka memusatkan semua perhatian mereka padanya. Ada niat membunuh yang kuat datang dari mata Cusi. Beraninya gereja Roh Kudus menghabisi prajuritku. Kita tidak bisa hidup di dunia yang sama dengan mereka. Komandan, jika kita ingin berkontribusi pada kekaisaran, kita perlu menyingkirkan diri kita dari setiap pembangkangan dan menghabisi para anggota gereja Roh Kudus yang tercela dan kejam ini. Hanya melalui ini kita bisa menyelamatkan kekaisaran kita. Siapa yang mau menuliskan surat darah kepada Yang Mulia bersamaku? Aku bersedia. Kami bersedia. Semua komandan bersatu. Setelah mereka menjadi sasaran serangan Yesuswi, kemarahan dan ketidaksenangan mereka di gereja Roh Kudus digantikan oleh rasa takut. Namun ketika mereka mendengar bahwa 1.000 jiwa telah terbunuh oleh gereja Roh Kudus, kemarahan mereka yang tertekan segera meletus sekali lagi. Banyak dari mereka meninggalkan darah mereka di surat-surat mereka. Pada saat yang sama mereka juga meninggalkan tanda tangan mereka sendiri. Ini menyelesaikan surat darah. Cusi berkata, kirimkan perintahku, tentara akan melanjutkan ke arah kekaisaran. Kita akan berkoordinasi dengan Yang Mulia untuk menyingkirkan gereja Roh Kudus. Hanya dengan menghancurkan gereja Roh Kudus, kita dapat terus memperluas kekaisaran. Ya, kami akan mendengarkan perintah Anda. Ketika para komandan ini meninggalkan darah mereka di surat-surat mereka, nasib mereka terikat pada permaisuri di perang. Pasukan kekaisarium mulai membongkar formasi jiwa. Meski legionis jiwa peringkat binatang buas bergantian memperhatikan bahaya, seluruh pasukan kemudian melanjutkan ke arah kekaisaran Ryu. Surat Cusi segera dikirim. Pada saat yang sama berita itu disampaikan. Namun itu bukan untuk sutiaran itu. Ke aula ibadah di kota bercahaya. Aula ibadah adalah pendukung sejati tentara. Saat dia menyaksikan pasukan bergerak ke arah kekaisaran Ryu, Wu Yuhao segera menyadari bahwa Cusi mengeksploitasi situasi ini. Sudah hampir waktunya baginya untuk menemuinya. Seringai muncul di wajahnya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lupakan. Wu Yuhao menyembunyikan diri dalam kehampaan bersama dengan Tang Wutong. Dia segera melepaskan deteksi spiritualnya untuk memeriksa jalan di depan mereka. Karena mereka dengan cepat semakin dekat dan lebih dekat dengan pasukan kekaisaran Ryu. Di langit, semua jenis alat jiwa pengintai udara bergerak bersama dengan tentara. Setidaknya 2 legionis jiwa terbang di udara. Kedua legionis jiwa ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi tentara. Hanya anggota legionis jiwa peringkat binatang buas yang memiliki kemampuan untuk terbang. Inilah sebabnya mereka secara alami bertanggung jawab untuk menjaga dan berpatroli. Insul jiwa ini tidak berdaya melawan Wu Yuhao dan Tang Wutong. Dari jauh, Wu Yuhao sudah menemukan Cusi menggunakan deteksi spiritualnya. Meski Cusi keluar di medan perang, dia masihlah permaisuri. Inilah sebabnya dia mengambil sedan yang berbeda dari para komandan lainnya. Dia punya kendaraan sendiri. 16 kuda bertanggung jawab untuk menariknya dan Legiun Phoenix Api bertanggung jawab untuk menjaganya. Wu Yuhao memimpin Tang Wutong saat mereka dengan lembut mendarat. Tang Wutong
melepaskan tangannya dan berkata, "Masuklah, aku tidak akan pergi. Dia mungkin mengganggu rencanamu jika dia memusuhiku." Wo Yuhao terkekeh dan berkata, "Kamu memang wanita yang pengertian." Tang Wutong sedikit tidak terkesan olehnya dan menjawab, "Jika aku benar-benar mengerti, aku harus membiarkanmu menikahinya juga, bukan?" "Tidak, tidak. Sulit menangani terlalu banyak keindahan. Kamu sudah cukup untukku. Aku berangkat sekarang." Imitasinya mencakup wilayah yang cukup luas. Inilah mengapa Wo Yuhao tidak takut Tang Wutong terungkap. Dengan ini dia diam-diam berjalan ke kendaraan Jusi. Itu sangat besar, bahkan itu adalah kereta yang sangat nyaman. Ada hampir 10 meter persegi di dalamnya. Ada meja, kursi, dan bahkan tempat tidur. Saat ini Jusi adalah satu-satunya di dalam. Dia berpikir diam-diam. Undulasi spiritual lembut menyebar, menyegel tempat Jusi. Tidak ada suara dari dalam yang bisa terdengar keluar. Oh, setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, Jusi tanpa sadar mengangkat kepalanya. Dia melihat ruang di depannya yang kosong. "Apakah kamu di sini?" dia bertanya dengan lembut. "Bagaimana kamu tahu itu aku?" Wo Yuhao bertanya sedikit terpana. Dia tidak terkejut bahwa dua limit dulu telah menemukannya, namun itu tidak masuk akal bahwa Jusi dapat menemukannya. Dengan kemampuannya dia seharusnya tidak bisa menemukannya ketika menggunakan imitasinya. Jusi tersenyum dan berkata, "Naluri, aku tahu kamu akan datang. Itu sebabnya aku meminta semua pelayanku untuk pergi. Aku sedang menunggumu dan kamu memang datang." Wo Yuhao diam-diam muncul dan duduk di bangku di depan Jusi. "Bagaimana kabarmu? Aku belum melihatmu untuk waktu yang lama." Wo Yuhao mengajukan beberapa pertanyaan tak berarti. Meskipun dia telah mengisolasi tempat Jusi, ia berbagi semua yang terjadi dengan Tang Wutong. Salah satu alasannya adalah demi keamanan. Kedua, dia takut Tang Wutong akan cemburu. Tentu saja alasan yang terakhir lebih penting. Jusi mendengus. "Bagaimana kabarku? Bagaimana aku bisa baik? Aku tidak baik sama sekali. Haruskah aku membencimu atau berterima kasih?" Wo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Tentu saja kamu harus berterima kasih kepadaku. Apakah kamu atau Sutianran, kalian berdua ingin menyingkirkan gereja Roh Kudus? Apakah aku benar? Hanya saja kalian berdua tidak menemukan alasan untuk melakukannya. Kali ini aku memberikan alasan kepadamu. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku?" Jusi membentak, "Kamu menghancurkan Legiun Seluruh Jiwaku yang berperingkat binatang dan membunuh Komandan Legiun Seluruh Jiwa naga kekaisaranku. Kali ini kamu bahkan menghabisi seluruh jiwaku yang tersisa. Aku harus berterima kasih padamu. Kau adalah musuh kekaisaran." Wo Yuhao menghela nafas. "Aku juga tidak ingin membunuh, namun jika aku tidak melakukannya, aku tidak tahu berapa banyak orang dari kekaisaran Starlo atau Doling yang akan dibunuh oleh para istri jiwa itu. Tidak lagi penting untuk membicarakan ini sekarang. Aku di sini untuk bertanya, apakah apa yang kamu katakan kepadaku sebelumnya masih diperhitungkan?" Jusi tertegun. "Apa yang sedang kamu bicarakan?" Mulut Wo Yuhao berputar sedikit. "Membunuh Sutianran." Jusi akhirnya tercerahkan dan dia tersenyum. Dia menjawab, "Jadi bagaimana jika itu penting? Jadi bagaimana jika itu tidak penting? Atau apakah jika itu tidak masuk hitungan? Apakah kamu akan menghabisiku jika aku tidak menepati janjiku? Aku hanya khawatir kamu tidak akan tahan untuk melakukan itu. Hanya kamu yang bisa menyelinap ke tempatku. Bahkan limit dulu tidak bisa melakukannya." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.